Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik inti dari pendidikan Pancasila. Topik inti pendidikan Pancasila secara umum ada 14 topik sesuai jumlah pertemuan kita dalam satu semester. Maksudnya dalam satu semester kita akan bertemu 14 minggu atau 14 pertemuan ditambah dengan yaitu dua pertemuan yang pertama ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Topik yang pertama yaitu orientasi mata kuliah pendidikan Pancasila yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu. Kemudian yang kedua yaitu materi pokok materi Pancasila dan pengertian Pancasila pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, terutama di awal kemerdekaan. Kemudian topik yang ketiga yaitu sejarah dan dinamika Pancasila pada masa perumusan yang kita tandai dengan sidang BPUPK pada tanggal 29, 30 sampai tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Kemudian sampai kepada terumuskannya Piagam Jakarta. Karena BPUPKI tidak berhasil merumuskan, maka membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta, dan disitulah kompromi Islam tentang dasar negara. Kemudian peran umat Islam dan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam perumusan Pancasila. Adapun topik yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam hal ini adalah pengertian ideologi atau jadi fungsi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila selaku ideologi dan dasar negara Indonesia. Nah, yang pertama membahas tentang pengertian ideologi dan dasar negara, kemudian yang berikutnya adalah apa itu ideologi dan dasar negara dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan kebijakan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Maka kita akan berbicara tentang apa itu pengertian sistem, pengertian filsafat, pengertian etika, dan pengertian etika Pancasila dan juga filsafat Pancasila yang kesemuanya merupakan solusi bagi problem kebangsaan dan moralitas. Topik yang keenam, yakni pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa dan hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila pada setiap fase pemerintahan di Indonesia. Nah, ini ada dinamikanya di situ. Kemudian berikutnya, Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, kita di Fakultas Agama Islam ini memang perlu mengkaji itu. Kita bagi dua, bagian yang pertama pada pertemuan atau topik yang ketujuh ini, mengkaji sila 1, 2, dan 3 dalam perspektif
Islam, di mana kita melihat bagaimana Pancasila dan relasinya dengan nilai ajaran Islam, tentu yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Topik yang ke-8, lanjutan dari topik ke-7, yaitu Pancasila dalam perspektif Islam dengan mengkaji sila keempat dan kelima dan melihat relasi Pancasila dan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Topik yang ke-9 yaitu ideologi-ideologi lain, terutama yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme, Marxisme, Leninisme, liberalisme, sekularisme, dan radikalisme. Ini ideologi-ideologi yang tidak cocok, tidak kompatibel bagi bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila. Yang ke-10, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan landasan profesionalisme. Yang ke-11, hubungan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan bidang ilmu di perguruan tinggi. Kemudian yang ke-12, ilmu amaliyah dan amal ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-13, otokritik. Jadi kita melakukan kritik terhadap diri sendiri, terhadap bangsa sendiri dalam rangka perbaikan. Yang kita kritik tentu adalah anomali, penyimpangan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui masing-masing pemimpin ketika mengawali kepemimpinannya bertekad untuk mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi dalam perjalanannya terjadi anomali-anomali. Itu yang perlu kita kritisi. Dan bagian yang terakhir yaitu topik ke-14, yaitu negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, yang ini merupakan pokok-pokok pikiran dan pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, dari 14 topik itu ada 11 topik yang akan ditugaskan kepada mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan pengkajian dengan membaca berbagai sumber. Maka mahasiswa dalam kelas ini akan dibagi menjadi 11 kelompok untuk mengkaji 11 topik inti tersebut, ya. Mulai topik nomor 4 sampai nomor 14. Masing-masing kelompok membuat PowerPoint untuk dipresentasikan di kelas. Kita belum tahu, mungkin online, mungkin offline, atau blended online offline, atau berselang-seling, sekali online sekali offline. Nanti kita lihat perkembangan dan ketentuan dari universitas dan keharusan untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi ini kita lihat nomor 1 sampai nomor 11. Topik 1, kelompok 1 dengan topik 4, tanggal presentasinya tanggal 30 September. Dan yang terakhir yaitu kelompok 11, topik 14, tanggal 9 Desember. Tentu tanggal-tanggal ini masih tentatif. Kalau nanti ada perubahan-perubahan acara di universitas akan kita informasikan kemudian. Ini adalah topik inti. Nah, sedangkan pada hari ini kita tidak hanya mengkaji topik inti saja. Tapi kita juga mengkaji makna dan konsep Pancasila, pra-kemerdekaan, dan awal kemerdekaan.
Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan perumusan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan. Di pra-kemerdekaan itu ya pada masa kerajaan-kerajaan juga masuk di dalamnya. Nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional ini adalah kejayaan kerajaan-kerajaan dulu. Kerajaan yang berjaya diantaranya Sriwijaya di Palembang dan Jambi. Di Palembang, kerajaan Sriwijaya yang masih mengembangkan agama Buddha, kemudian setelah berkembang sedemikian rupa berpindah ke Jambi menjadi Sriwijaya Islam. Begitu juga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di awal-awal adalah kerajaan yang beragama Hindu, tapi dalam perkembangannya kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berdasar kepada ajaran agama Islam yang kemudian berubah menjadi kerajaan Demak. Nah, di sini nilai-nilai Pancasila dalam bentuk misalnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan, dan juga ada istilah Pancasila itu sendiri dalam kitab Negara Kertagama. Meskipun isinya berbeda. Jadi dalam kitab Negara Kertagama, Empu Prapanca menulis di dalam kitab itu ada kata-kata Pancasila. Dalam Sota Soma, Empu Tantular menyebut kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Pada zaman penjajahan, zaman Belanda, zaman Jepang, nilai-nilai Pancasila sudah hidup dalam pergerakan-pergerakan anak bangsa yang waktu itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di masa kebangkitan nasional, tentu nilai-nilai Pancasila juga sudah mulai dikembangkan sedemikian rupa dalam pergerakan-pergerakan, baik itu pergerakan seperti Syarikat Dagang Islam yang berdiri, sebenarnya ini berdiri pada tahun 1905 ya. 1905, 5 Oktober itu Syarikat Dagang Islam. Kemudian 20 Mei 1908 adalah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu berdiri sesudah Syarikat Dagang Islam. Seharusnya kebangkitan nasional itu ya pada saat berdirinya Syarikat Dagang Islam 5 Oktober 1905. Kemudian juga pada 28 Oktober yang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda, berarti di situ adalah sila persatuan Indonesia betul-betul sudah hidup. Nah, kemudian perumusan Pancasila dan menuju proklamasi kemerdekaan diawali dengan sidang PPU-PK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Lahir beberapa rumusan yang dimunculkan dalam sejarah itu memang ada 3, yaitu Mr. Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan juga Bung Karno sendiri, dan yang paling terkenal tentu Bung Karno, dan disampaikan pada tanggal 1 Juni. Ya sebenarnya ini adalah tanggal urut-urut presentasinya saja, tapi kemudian ada yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya 1 Juni itu baru pengenalan istilah Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno, dan isi sila-silanya berbeda dengan Pancasila sekarang. Tetapi
unsur-unsur Pancasila sudah mulai diintroduksi oleh para pemimpin kita tersebut, yang kemudian setelah tanggal 1 Juni sidang BPUPK berakhir, belum ada keputusan akhir, maka BPUPKI menetapkan panitia kecil, ya, membentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia 9, yang kemudian nanti tanggal 22 Juni melahirkan Piagam Jakarta yang akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, atau ya di dalamnya juga ada dasar negara Pancasila tersebut. Apa itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Adalah teks yang tertulis yang isinya memuat rumusan dari hukum dasar negara Indonesia. Nama Piagam Jakarta diberikan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh nasional kita. Sidang-sidang untuk merumuskan Piagam Jakarta ini bisa dilihat di sini. Kemudian inilah teks dari Piagam Jakarta yang memang persis dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbeda hanya sila-silanya itu. Jadi sila pertama terutama di dalam Piagam Jakarta tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini merupakan konsensus pertama dari unsur-unsur Islam dan unsur non-Islam. Karena di dalam Pancasila itu ada satu orang yang non-Muslim. Tetapi kesepakatan ini kemudian dipersoalkan. Ya, mungkin ada kekuatan lain yang anti-Islam di sini. Nah, disinilah perjuangan Islam selalu ada pengkhianatan, kira-kira begitu. Ini isi Pancasila dalam Piagam Jakarta. Yang berbeda hanya sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, maka hasil dari Piagam Jakarta itu dibawa kepada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 14 Juli, dan Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai sebuah rumusan yang merupakan hasil dari Panitia 9, jadi diterima oleh BPUPKI. Akan tetapi ketika menjelang kemerdekaan dan BPUPK diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan untuk itu Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman selaku ketua BPUPKI diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Jepang Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memberikan kepada mereka 3 cap, yaitu bahwa Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI, Hatta sebagai wakil, dan Rajiman sebagai anggota. Panitia persiapan boleh mulai bekerja tanggal 9 Agustus dan cepat atau tidaknya kerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Nah, ini pra kemerdekaan. Sekembalinya dari Saigon, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia merdeka sebelum jagung berbunga. Tanggalnya enggak jelas. 16 Agustus di tengah malam Soekarno pergi ke
Rumah Laksamana Maida di Orange Niso Boulevard. Tanggal 17 di Pegangsaan Timur jam 10 waktu Barat, Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan. Tanggal 18 sidang PPKI yang akan menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden, wakil presiden pertama, menetapkan berdirinya KNIP sebagai MPR darurat, menegaskan Undang-Undang 45, memilih presiden, itu yang menjadi tanggal 18. Maka tanggal 18 disahkanlah Undang-Undang Dasar dengan merubah sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban bela dasar Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dalam perjalanannya terjadilah perubahan-perubahan. Indonesia menjadi RIS dan sebagainya, sehingga melahirkan undang-undang sementara, Undang-Undang Dasar sementara menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 sampai terjadi pemilu tahun 55. Dibentuknya Dewan Konstituante. Dewan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar yang definitif, bukan sementara. Tapi dalam perjalanannya Dewan Konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Di dalam dekret itu yang pertama membubarkan Dewan Konstituante, menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan UDS 50 tidak berlaku lagi, dibentuk MPRS dan DPAS. Kemudian berdasarkan dekret presiden maka UUD 45 berlaku kembali di negara Indonesia dengan catatan Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, dan itu berlaku sampai hari ini. Itulah makna dan konsep Pancasila pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa membagi kelompok, kemudian memilih kelompok pertama sampai kelompok ke-11. Silahkan saudara memilih dan membentuk kelompok sendiri-sendiri. Anggota kelompoknya diusahakan sama ya. Jadi ya tentu tidak bisa sama persis. Kalau anggota kelompoknya, anggota kelas kita itu 44, berarti pas 4 semua. Tapi kalau lebih ya ada yang 4, ada yang lebih dari 4, enggak apa-apalah itu. Saya kira demikian, silahkan segera dibagi kelompoknya, memilih tema-temanya, dan segera dilaporkan lewat grup WA, sehingga nanti sesuai jadwal tanggal 30 kalau tidak salah, itu kelompok 1 sudah bisa presentasi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.